نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali di hari ini, di waktu-waktu yang kita lalui, kita terus memuji dan membesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah begitu banyak mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kenikmatan yang harus selalu kita jaga dan selalu harus kita ingat dan syukuri, agar kemudian nikmat-nikmat tersebut terus ditambahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian wahai para hambaku mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Dan jika kalian mengkufuri, ingkar, salah di dalam menggunakan nikmat-nikmat pemberianku, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dari kelalaian dan dari orang-orang yang lalai. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-A'raf ayat 205, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takum minal ghafilin, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan informasi, keterangan kepada kita semuanya, bahwa kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang lalai. Dalam surat Yunus ayat 92, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu terhadap ayat-ayat kami adalah orang-orang yang lalai.
Kita hanyut dalam kelalaian jamaah sekalian dari tujuan penciptaannya kita. Kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dari menjalankan tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mentauhidkan aku, memurnikan ibadah tersebut hanya untuk aku semata, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di kalangan kita, yang ada di tengah-tengah kita hanya mengetahui tentang kehidupan dunia. Kita lalai tentang kehidupan akhiratnya kita. Dan itu sudah secara jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 7, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun." Dan mereka itu, para hambaku itu, terhadap apa yang nampak dari kehidupan dunia mereka tahu persis. Luar biasa keinginan, hasrat kita terhadap kehidupan dunia ini jamaah sekalian. Kehidupan dunia dengan berbagai macam kemegahan dan perhiasannya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu tentang kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi terhadap kehidupan akhirat mereka, maka mereka itu, kata Allah Rabbul Alamin, adalah orang-orang yang lalai. Demikianlah kita. Demikianlah kita manusia, makhluk Allah yang banyak lalainya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian penting untuk kita mengetahui dari sifat-sifat, ciri-ciri, tanda dan karakteristik dari orang-orang yang lalai. Gimana sih orang-orang yang lalai tersebut? Gimana watak dan sifat dan tanda-tanda yang muncul dari mereka? Disebutkan oleh para ulama, di antara tanda dan karakteristik dari orang-orang yang lalai tersebut adalah at-takasul anit ta'at wa qillati dzikrillah azza wa jalla. Orang-orang yang lalai tersebut adalah orang-orang yang malas di dalam menjalankan ketaatan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga adalah orang-orang yang sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda-tanda dari sifat-sifat kemunafikan. Dalam surat An-Nisa ayat 142 kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisahnya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang-orang munafik itu ketika mereka melaksanakan salat, mereka berdiri bermalas-malasan, malas dalam menjalankan ketaatan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Yura'unan nas, karena yang diharapkan dari ibadahnya tersebut, dari salatnya tersebut hanyalah untuk dilihat oleh manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka itu sangat sedikit berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka adalah lalai dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini yang pertama yang disebutkan oleh para ulama di antara tanda dan ciri dari orang-orang yang lalai dan memiliki sifat kelalaian tersebut. Kemudian yang kedua dari sifat orang-orang yang lalai, kata mereka istisgharul muharramat wat tahawun wat tafakhur biha, meremehkan, menganggap enteng perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bahkan at-tafakhur biha,
Bahkan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut berbangga dengan kemaksiatan yang dilakukan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, wa inna minal mujahara ayya'mala ar-rajulu bil-lail wa qad bata yasturuhu Allah azza wa jalla fayaqul ya fulan qad amiltul bariha kadza wa kadza wa qad satarahu Allah wa yusbihu yakshifu sitrallah anhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari umatku tersebut akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari umatku tersebut akan diampuni oleh Allah Rabbul Alamin, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan tanpa rasa malu melaksanakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari bentuk terang-terangan tidak punya rasa malu lagi dalam menjalankan dosa dan kemaksiatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tak kalah seseorang itu di malam harinya telah melakukan sebuah kemaksiatan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosanya. Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Akan tetapi di pagi harinya dia bercerita dengan bangganya kepada temannya, "Wahai temanku, wahai sahabatku, sesungguhnya di malam hari aku telah berbuat dosa ini dan dosa itu." Di malam harinya Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya. Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Akan tetapi di pagi harinya malah dia menyingkap dan mengutarakan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan tersebut. Na'udzubillah. Ini diantara sifat ataukah tanda dan karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, dari tanda-tanda tersebut mereka itu tadyi'ul awqat, mereka menyanyiakan waktu mereka dalam perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan kepada dirinya. Ini tanda orang-orang yang lalai, tanda orang-orang yang memiliki sifat kelalaian, membuang-buang waktu dan usianya dalam perkara yang tidak memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maqbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang manusia lalai kebanyakannya di dalam memanfaatkannya, di dalam menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Tuh jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda dari orang-orang yang lalai. Kemudian apa sih sebab yang kemudian menjadikan seseorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Apa sih sebab yang menjadikan seseorang itu lalai dari kampung akhiratnya? Pun diterangkan oleh para ulama, di antaranya adalah hubbud dunya, kerakusannya terhadap dunia ini yang menggiring dia dan membawa dia untuk berpanjang dalam angan-angannya, melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat dia menunda-nunda taubatnya untuk mengejar ambisinya dalam kehidupan dunia ini. Na'udzubillah. Kemudian sebab yang kedua, kata para ulama, dari sebab-sebab kelalaian tersebut adalah al-musahabatu
ahlil ghaflah, berkawan, berteman, duduk bersama orang-orang yang lalai. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita untuk tidak duduk bersama-sama orang yang lalai. Dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkan diri kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarkan diri kamu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya selaku hambanya untuk bersabar di atas ketaatan kepadanya. Gak lama kehidupan di dunia ini jamaah sekalian, gak lama. Latih dan terus latih dirinya kita untuk terus sabar di atas ketaatan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita selalu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan diri kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Rabb-nya di pagi dan di sore harinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man akfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawahu wa kana amruhu furta." Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Jangan sekali-kali kamu berkawan, berteman dan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan urusan mereka berantakan. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab-sebab yang paling menonjol yang akan menggiring seseorang dalam kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalai dari perintah-perintah Allah, lalai dari kampung akhirat. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan cukuplah kelalaian tersebut sebagai sebuah sifat yang tercela. Cukuplah kelalaian tersebut sebagai perkara yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata salah satu sifat dari penduduk neraka tersebut adalah lalai. Dalam surat Yunus ayat 7 dan 8 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun." Maka dengarkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cukup ini menjadi pelajaran buat kita akan hukuman balasan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ketaatan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya untuk orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala, waradu bil hayatid dunya, dan mereka lebih senang dengan kehidupan dunia, wa ma'annu biha, tenang, senang, happy dengan kehidupan dunia, yang melalaikan mereka dari ketaatan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika ma'wahumun nar, mereka itulah yang tempat kembalinya neraka disebabkan apa yang telah mereka perbuat di dalam kehidupan dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah bersama di khutbah yang pertama tadi, kita telah mendengarkan bagaimana ancaman hukuman yang akan didapatkan bagi orang-orang yang lalai. Pun telah kita dengarkan uraian singkat tentang tanda dan alamat dari orang-orang yang lalai serta penyebabnya. Maka di khutbah yang kedua ini kita akan menyebutkan ilaj, terapi, pengobatan dari sifat lalai tersebut. Diterangkan oleh para ulama, di antara sebab untuk menghadapi dan mengatasi sifat lalai tersebut adalah dengan belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, dengan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menyadarkan seorang hamba dari kelalaiannya. Tak kalah dia bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kalah dia tidak merasa cukup dengan ilmu yang sangat-sangat sedikit yang dia miliki, dia terus bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa dia jadikan bekal untuk menyadarkannya dari kelalaiannya kepada harupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, yang merupakan tanda dan bukti rasa cintanya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul kita cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, maka mari kita buktikan dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Kalaulah selama ini kita mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi kita jauh dari membaca Al-Quranul Karim, lalai dari membaca Al-Quranul Karim, maka rasa cintanya kita itu perlu dipertanyakan. Demikian pula untuk mengobati kelalaian tersebut adalah dengan cara berzikir mengingat Allah Rabbul Alamin. Karena demikianlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dorongan perintah kepada orang-orang yang beriman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang seorang lelaki menjumpainya, lantas beliau berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam kathurat alaina, fababun natamassaku bihi jami'un. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini sangatlah banyak, maka tunjukkan kami, ajarkan kami sebuah amalan yang kami bisa untuk istiqomah menjalankannya. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuk rabban min dzikrillahi azza wa jalla. Hendaknya lisan kamu ini, hendaknya mulut kamu senantiasa basah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin tergolong dari orang-orang yang selamat dari kelalaian, jamaah sekalian, mari senantiasa kita basahi lisannya kita, mulutnya kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara obat dan terapi untuk menghindarkan dirinya kita dari penyakit yang tercelah ini, lalai, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama, adalah dengan menjaga salat 5 waktunya kita secara berjamaah. Untuk para lelaki, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala haula as-salawatil maktubat lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Demikian pula jamaah sekalian,
Di antara ilaj, terapi pengobatan dari sifat lalai ini adalah dengan banyak-banyak mengingat kematian. Bahwa kita itu hanya sebentar saja di dunia ini. Bahwa dunia ini hanyalah sebagai tahapan marhalah dari kehidupan yang telah, sedang dan akan kita laksanakan dan akan kita jalani. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, kata beliau alaihi salatu wassalam, aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah, sering-seringlah kalian mengingat pemutus segala macam kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Ingat jemaah sekalian, bahwa kita sebelum hidup di dunia ini telah pula menjalankan kehidupan di perut ibunya kita. Kemudian kita lahir di dunia ini menjalankan kehidupan dari batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kita akan diwafatkan oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan kehidupan di alam barzakh, dalam kuburan. Kemudian di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, kita pun semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Orang-orang yang lalai jemaah sekalian, orang-orang yang lalai tersebut akan menyadari kelalaiannya. Di antara salah satu tempatnya, kata para ulama, adalah tak kala dia telah dicemplungkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menjadi orang-orang yang demikian, baru tersadarkan dari kelalaiannya tak kala telah dihempaskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya penduduk neraka ini, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Allah, penduduk neraka berteriak sejadi-jadinya, mengangkat suara mereka seraya mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Allah Subhanahu wa taala, keluarkan kami dari neraka ini, keluarkan kami dari siksaan yang begitu dahsyat di neraka-Mu, keluarkan kami na'mal solehan. Itu keinginan, harapan, cita-cita yang tidak akan mungkin lagi bisa diwujudkan oleh penduduk neraka. Gak akan mungkin dikeluarkan dari neraka. Satu permintaannya mereka untuk bisa melaksanakan amalan-amalan kebaikan yang dahulunya mereka tinggalkan selama kehidupannya di dunia. Cita-cita, keinginan yang merupakan sebuah kemustahilan telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu wa ma lidh-dhalimina min nasir. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umur kamu? Bukankah kami telah memberikan kesempatan kepada kamu dalam kehidupan dunia ini? Dan telah kami utus seorang pemberi peringatan di tengah kalian, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, di hari ini rasakanlah siksaanku untuk orang-orang yang berbuat zalim, untuk orang-orang yang menerjang kemaksiatan demi kemaksiatan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun penolong baginya. Ini jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita semuanya dari sifat yang jelek ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sadar akan hakikat dari tujuan penciptaannya kita ini. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.